Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi masih bersama saya Dudun, dan sudah pastinya di channel Dudun Asam Lambung, dan sudah pastinya di channel kita akan sedikit banyak yang bercerita tentang permasalahan pelambungan atau biasa disebut dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman, gini, ada beberapa yang harus dihindari dulu ya untuk makanannya dan jenis makanannya dan buah-buahan yang dihindari dulu ya. Tapi sebelum kesini dan seperti biasanya juga teman-teman ya, kita doakan dulu siapapun kalian, dimanapun kalian yang menyaksikan video ini, saya doakan agar kalian itu cepat sembuh ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya. Dan tak lupa juga nih bagi teman-teman ya, dibantu subscribe-nya dan like-nya agar kenapa? Agar video ini semakin berkembang. Nah, sudah pastinya ketika semakin berkembang tentunya akan menjadi semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share, membagikan tips-tips apa saja yang dari saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di tahun 2022. Nah, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjut dengan itu ya, makanan apa saja yang saya hindari ketika lagi sakit. Nah, salah satunya untuk jenis makanan jelas ya, yang pedas-pedas, makanan yang bersantan ya dihindari dulu lah ya kan. Bukan berarti nggak boleh, tapi ya untuk sementara dihindari dulu aja teman-teman ya. Kenapa? Agar kalian tuh semakin cepat sembuh. Karena apa? Karena makanan tersebut tuh itu mampu memicu naiknya asam lambung ya. Nah, untuk buah-buahan kayak buah nangka ya, buah duren, nah, ditahan aja dulu teman-teman ya untuk sementara mah. Tapi ya kalau pengen banget ya terserah lah, itu kan pilihan kalian ya, nggak dosa juga teman-teman ya. Saya cuma di sini cuma menyarankan ya kan. Dan masih banyak sih sebenarnya buah-buahan, tapi yang paling banyak yang cepet soalnya kan dia ngegas teman-teman, kayak duren, kayak buah nangka. Makanya ditahan dulu lah, dihindari dulu ya. Yang bagus yang kalau misalkan konsumsi buah-buahan yang paling aman ya, teman-teman juga pastinya tahu lah. Salah satunya ya buah pepaya, alpukat, terus kurma. Nah, kurma teman-teman bagus ya, karena dia banyak seratnya, jadi buat bagus itu buat pencernaannya. Nah, makanya biasanya saya sering konsumsi kurma teman-teman ya, pas waktu lagi sakit tuh, karena ya emang enak aja teman-teman ya, namanya kan kurma manis. Nah, seratnya itu bagus ya. Alpukat tuh buah sawo, tapi ya untuk sawo ada yang enak ada enggak. Tapi ya gini teman-teman, kalau misalkan lagi parah-parahnya mau makan apa juga tetap aja yang nggak nyaman. Tapi kalau misalkan kitanya sudah mulai paham dengan manfaat-manfaat dari si buah-buahan itu, nanti juga untuk mindset pikiran kalian tuh bakalan terlatih lah ya. Karena banyak kan tuh jadi pikirannya udah emang mindsetnya mungkin ya teman-teman ya, karena emang udah lama jadi belum apa-apa nih gua, kalau misalkan nih kalau misalkan makan ini pasti bakalan sakit. Ya jelas lah kita meyakini seperti itu ya, tapi makanya untuk nanti mindsetnya dia latih lagi lah ya teman-teman ya. Untuk maksudnya yang tadinya kita selalu berpikiran kalau misalkan makan ini bakalan begini, udahlah nanti dilatih dikit-dikit teman-teman ya. Nah, jadi jangan lupa juga teman-teman ya, minumnya tuh nggak boleh males lah, karena penderita asam lambung tuh suka males ya, mager, males gerak ya, jadi pengennya rebahan. Justru itu yang bakalan memperlambat kesembuhannya, karena segala sesuatunya itu harus kalian paksain teman-teman ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, cobalah mulai diterapkan untuk jam-jamnya ya, walaupun emang nggak mudah tapi harus dicobalah demi kesembuhannya teman-teman. Oke? Jadi bangun pagi, nah itu biasanya yang saya lakukan langsung minum ya. Kalau misalkan ada madu ya silakan dicampur dengan madu ya. Nanti jam 6 pagi biasanya saya sarapan waktu itu lagi parah-parahnya saya konsumsi ini teman-teman, apa?
buah labu kuning ya, dikukus apa direbus itu terserah lah. Itu paling makan sekitar 1 potong 2 potong lah udah. Nanti jam 8 baru biasanya saya makan nasi ya. Biasanya yang sering dikonsumsi istri suka bikin itu sayuran lah, sop lah gitu, sayur lah ya, kayak ya sop lah seperti itulah. Dan untuk lauk pauknya ya biasanya saya ikan ya, sering ikan patin gitu, ikan mujair. Tapi mujair jarang, ikannya patin sama lele yang paling sering, sekali bawal sih ya. Nah, jadi untuk ngunyahnya juga nih ada triknya juga teman-teman ya. Ngunyahnya tuh jangan terlalu cepet, jadi santai aja biar dia tuh lembut. Ketika lembut ya tentunya itu akan mengurangi kinerja di lambungnya. Kenapa? Biar nantinya lambungnya tuh memprosesnya makanannya tuh nggak terlalu berat teman-teman, seperti itu tujuannya ya. Jadi ketika kita makan tuh ngunyahnya harus agak lama teman-teman ya, supaya nantinya kan gampang dicerna di lambungnya kan. Nah gitu, soalnya banyak sekali yang ya gitu, yang tadinya kan gaya hidup sehatnya tuh tidak diterapkan. Makanya mulai sekarang ya harus mau nggak mau ya, kalau pengen cepet sembuh ya harus dimulailah. Kalau nggak dimulai mau sampai kapan? Ayo. Sedangkan lambung tuh nantinya nih teman-teman, banyak yang terjebak di fase merasa sudah pulih total. Nah tapi kenyataannya sebenarnya itu tuh belum sembuh total teman-teman ya. Karena sepengalaman saya emang saya pernah parah banget, jadi nggak secepat itulah, karena tubuh juga butuh dilatih lagi ya. Makanya kenapa di fase itu banyak sekali yang makanya lama penyembuhnya, karena di fase itu suka banyak keliru ya, merasa udah sembuh total katanya, sudah merasa enak lagi, makan itu makan ini dihajar lagi katanya. Nah akhirnya kan ke situ jadinya tidak disiplin lagi ya. Makanya 2-3 hari seminggu kemudian biasanya tuh kumbang lagi, rasain lagi sensasinya, datang lagi lah. Seperti itu teman-teman. Kenapa bisa saya seperti itu? Teman kerja tuh ya ternyata ada beberapa yang mengalami gangguan lambung yang lumayan parah juga. Makanya ketika mereka lagi sakit lambung tuh biasanya banyak yang sering nanya, karena emang pada tahu saya pernah sakit lambung. Makanya gini ya, kalau lagi pas waktunya kan ya saya kasih maksudnya masukan lah ya kan, support lah. Cuman ya gitu, banyak kan ya emang pada ngeyel, tapi ya saya juga seperti itu lagi parah-parahnya, jadinya santai aja gitu kasih tahuin. Soalnya kalau terlalu dipaksain juga, maksudnya kita pengen harus dulu begini ya, nggak bisa gitu juga kan. Namanya juga kita sama teman misalkan sama siapa juga kan, saya nggak bisa maksudnya harus menekankan bahwa kalian tuh harus seperti ini ya, nggak bisa, karena kan itu terserah ke diri kalian juga ya. Makanya kalau untuk teman-teman nih yang biasanya di tempat kerja kan dia suka nanya gini ya, kita udah ngasih tahu maksudnya hindari dulu lah makanan ini. Tapi ya saya sering menjumpai, karena kan suka sering dia makan di tempat kerja kan. Nah makanannya itu wah ya sebenarnya pantangan teman-teman ya. Makanya teman ya berhubung gimana kita juga kan, saya juga nggak bisa maksain, cuma lihat aja ya, maksudnya dia makan udah, cuman yang gitu besoknya itu suka nanya lagi, kok gini lagi katanya. Lah tuh gimana, kemarin makan apa? Makan ini ya kan, itu kan bisa memicu kan ketika saya kasih maksudnya ya ini gitu ya, tapi tetep kayak itu besoknya makan lagi yang maksudnya kayak pedasnya, kayak santannya, karena kan dia tuh sering, saya lihat tuh sering konsumsi masakan Padang ya, toprak ya kan, dengan ya pedas lah ya makanya nggak bisa harus nekankan juga ya kan, karena itu hak kalian juga. Cuman kan untuk gambarannya nih ya, sepengalaman saya ya, karena maksudnya bisa dibilang cepat juga enggak juga sih, tapi kalau misalnya dibanding-banding sama teman-teman yang lain ya
mungkin cepat kali ya bagi pribadi saya ya, karena kan saya pernah curhat itu sama yang berbeda orang, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15, 20 tahun teman-teman ya. Dan itu lama coba ya, bukan waktu yang sebentar. Dan mereka sampai sekarang pun katanya masih sering merasakan namanya kayak begal, kelayangan, pusing kayak ditusuk-tusuk, bukan pusing lagi tuh, sakit teman-teman, beda. Jadi antara pusing sama sakit beda ya, karena ya itu kalau ditusuk-tusuk tuh udah itu sakit teman-teman ya. Kalau untuk kelayangan nah beda lagi. Tapi tetap sih untuk antisipasinya yang biasa saya sering lakukan biasanya paling dikerik teman-teman ya. Nah itu untuk dikerik juga terserah kalian juga teman-teman ya, saya juga nggak bisa maksain. Tapi kalau untuk saya pribadi nih, waktu lagi parah-parahnya paling emang sering bener teman-teman ya dikerik tuh kering, karena ya lumayan lah ngebantu sekitar ya beberapa jam mah agak enakan gitu badan ya. Makanya ya saya di sini juga dibilang menyarankan juga enggak juga, karena kan kalau untuk dunia kedokteran kayaknya agak sedikit dipantang juga sih untuk masalah kerik-kerikan teman-teman ya. Makanya nah ini mah versi saya lah ya, boleh dilakukan, boleh coba, boleh enggak juga ya nggak masalah juga teman-teman ya. Nah tapi yang saya sering lakukan ya seperti itu waktu lagi parah-parahnya ya. Nah makanya untuk teman-teman nih harus selalu semangat teman-teman ya. Kenapa? Ya biar kalian cepat sembuh, normal lagi, aktivitas seperti biasa lagi gitu ya. Nah ya mungkin itu dulu tips dari saya, nanti kita sambungkan lagi setelah yang satu ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.